Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang pengembangan usaha tani jagung di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Elisa Fitri. Kedua, Muhammad Khairil Iswandi. Dan yang terakhir, Miahul Uyun. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah penghasil jagung dengan produksi mencapai 82,440 ton per tahun. Dan rata-rata produksi 66,7 hektar pada tahun 2015. Daerah dengan luas panen dan produk jagung tertinggi berada di wilayah Kecamatan Aikmel. Daerah ini mampu menghasilkan produksi jagung pipilan kering mencapai 118,630 ton. Adapun perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas jagung di Kecamatan Aikmel disajikan pada tabel berikut. Data luas panen, produksi dan produktivitas jagung di Kecamatan Aikmel pada tahun 2011 sampai 2015. Berdasarkan tabel 1 di atas, produk jagung mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 473 ton dan tahun 2014 sebesar 4.415. Kondisi tersebut disebabkan oleh petani mengatasi tanamannya dengan tanaman lain sehingga luas lahan tanaman jagung menjadi berkurang. Pada tahun 2015, luas lahan dan produk tanaman jagung mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 1.279 hektar dan 8.880 ton. Penjelasan dari saudari Elisa Fitri. Alternatif strategi pengembangan usaha tani jagung di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur diperoleh dari berbagai kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Adapun berbagai strategi yang merupakan hasil analisis matrik SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, alternatif strategi strength dan opportunity diperoleh dari faktor kekuatan internal dan peluang eksternal. Strategi ini berada pada kuadrat pertama, yakni dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Yang kedua, alternatif strategi weakness dan opportunity dilakukan dengan meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi pembangunan usaha tani jagung dapat dilakukan dengan berbagai langkah seperti memanfaatkan kebijakan pemerintah yang telah membuka akses permodalan melalui bantuan modal usaha tani, menyediakan sarana produksi dapat membantu petani mengembangkan usaha taninya, memanfaatkan berkembangnya berbagai produk makanan berbahan baku jagung dan tingginya nilai tambah jagung sebagai peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas jagungnya dengan cara petani lebih giat berusaha tani, mengadopsi teknologi baru dan menerapkan fungsi manajerial usaha tani sehingga jagung mempunyai nilai tambah yang tinggi dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani jagung. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Miahul Uyun. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Khairil Iswandi. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara strategi strength dan stretch dilakukan dengan petani memiliki pengalaman usaha tani yang cukup lama sehingga sangat bermanfaat untuk menanggulangi serangan berbagai hama dan penyakit jagung. Keberadaan kelompok tani dan Gapoktan sebagai wadah komunikasi dan pembinaan bagi petani lebih memudahkan, membuka akses dan peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mampu menampung hasil produksi petani dan menjaga kestabilan harga jagung. Yang keempat, strategi weakness dan tricks dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mampu dan bersedia menampung hasil produksi dalam jumlah besar. Hendaknya segera dilakukan agar harapan petani untuk ketersediaan pasar dan meningkatnya pendapatan petani dapat terwujud.
peningkatan kemampuan manajemen usaha tani jagung melalui pembinaan BPL dan lembaga swasta sangat penting guna mengatasi persoalan persaingan harga dengan komoditi lain, dapat merencanakan usaha tani jagung lebih baik dan memiliki kemampuan serta wawasan agribisnis jagung. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eli. Saya akan melanjutkan penjelasan yang terakhir. Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan selisih antara kekuatan dan kelemahan dengan nilai sebesar 0,15 dan dijadikan sebagai sumbu X. Analisis pada tabel ketiga menunjukkan selisih antara peluang dan ancaman mempunyai nilai sebesar 0,2 dan dijadikan sebagai sumbu Y. Setelah mengetahui nilai pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT. Berikut adalah matriks SWOT Tangan Usaha Tani Jagung di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Jadi pada kuadrat pertama itu strategi agresif. Situasi sangat menguntungkan, perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan kuadrat yang kedua yaitu meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Dan yang kuadrat ketiga, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kelemahan internal. Fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Dan yang kuadrat keempat, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.